Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di Desa Sumberjati, Dusun Rangkah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Wabil khusus sedanten takmir Masjid Nurul Huda, jamaah yang rawuh di majelis ataupun di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah, walaupun bulan kemarin Gusti Allah ngelalekake kula. Ngapunten Pak Bu nggih ingkang kuwadah. Kok ya kula dereng kula isi jadwale ning Rangkah, jamaah dari Jetis nyuwun wekdal pas Rebu keberapa itu? Rebu ketiga. Ya Allah, kula iling-ilinge niku pas berangkat niku. Nggih ngapunten ingkang kuwadah. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kita akan membahas surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Temanya adalah jangan ada di dalam hatimu selain Allah. Jangan ada di hatimu selain Allah. Sebab ketika kita meninggal masih ada selain Allah di dalam hati kita, maka kita akan matinya keadaan su'ul khotimah. Kalau kita imannya masih selain pada Allah itu ada, dan ini dibawa sampai mati,
maka yang pasti kematian kita itu dalam keadaan su'ul khotimah. Su itu jelek, khotimah akhirnya. Ini di mata Allah, bukan di mata manusia. Kematian itu ada dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ada bagus pada akhirnya di mata Allah, ada jelek akhirnya di mata Allah. Jadi yang kami bahas itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Yang kami bahas terkait keadaan ruhaniyah kita, bukan jasmaniyah kita di akhir hayat itu. Bapak Ibu, bagaimana kita sebelum akhir hayat itu keadaan iman ruhaniyah kita itu sudah tidak ada lagi selain Allah. Makanya lewat surat Luqman ayat 31, ayat 13 yang akan kita bahas nanti sebagai satu cambuk solusi kita, ruhaniyah kita supaya bisa meninggalkan selain Allah itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pengajian yang isinya itu mengarah terhadap keadaan ruhaniyah itu sangatlah langka. Artinya jarang-jarang pembahasan tentang keadaan ruhaniyah kita itu dibahas di tengah masyarakat umum. Jarang sekali. Makanya lewat kesempatan pada malam hari ini, gunakan sebaik-baiknya umat manusia untuk bisa mengikuti walaupun secara live di YouTube Ponpes Jaya Baru, gunakan sebaik-baiknya. Jenengan jangan heran kalau kita sudah membahas tentang dinul haq atau pengajaran tentang keadaan ruhaniyah atau hati ini, pengikutnya sedikit, jangan heran karena memang dapuknya seperti itu. Dapuknya itu apa ya? Enggak, memang karena memang dibikin Allah seperti itu. Kita tahu berapa banyak orang-orang yang mengingkari Allah. 99,9%. Iki ingkar. 1% ini iman. Enggak ono saambut-ambute nggih. Makanya jangan heran jenengan. Jikalau sudah pengajian itu materinya itu terkait hanya tentang hati, itu banyak yang tidak mau. Tapi kalau sudah pengajian itu terkait tentang masalah, mohon maaf, urusan-urusan selain hati, apalagi urusan yang ada di kasaf atau di muhadharah, wih luar biasa. Intine kalau diajak akhiratnya bagus, iku susah. Kalau diajak dunianya bagus, iku luar
luar biasa. Memang dibikin Allah seperti itu. Lah, ketika saat Allah menghadapkan pengajaran atau ilmu tentang hati, itu hanya hamba yang dipilih. Sekarang yang dipilih dengan yang tidak dipilih, jelas banyak yang tidak dipilih, Pak. Banyak yang tidak dipilih. Makanya kita sudah terbiasa, dan itu memang kebanyakan keadaan seperti itu. Coba kalau dijak bahas tentang piye amrin dunyomu iku luar biasa, mayoritas berbondong-bondong udah. Karena karakter hati seseorang, rohaniah seseorang mayoritas itu condongnya terhadap selain Allah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam surat 31 ayat 13, ada satu makalah yang mendasari biar jenengan paham dengan ayat nanti. Makalah ini bersumber dari Syekh Ibnu Athaillah terkait masalah hati, keadaan rohaniah kita. Husnul a'mali utawi baguse aktivitas jasmaniah di mata Allah, indallah. Laku jasmaniah sampean kali kula itu nanti dikatakan bagus diterima oleh Allah, laku apapun, sholat, zakat, poso, haji, sedekah, apapun, kerja, apapun tanpa kecuali, itu di mata Allah diterima sebagai ibadah, sesembah yang diterima apabila nata iju husnil ahwal, buah yang ditimbulkan dalam rohaniah sampean kali kulo ini bagus di mata Allah. Amaliyah apapun di mata Allah dikatakan bagus apabila bersumber dari hati seseorang, ruhaniyahnya itu juga bagus pada Allah. Lah, ruhaniyah yang bagus di mata Allah itu adalah ruhaniyah yang tidak tercampur dengan penyekutuan pada Allah. Iman yang sudah tidak lagi beriman pada selain Allah dari segi apapun, sudah tidak ada lagi selain Allah imannya itu ketika saat beramaliyah. Makanya dikatakan mingkol bin zahidin, dari hati yang condong imannya pada Allah di situ. Artinya ketika amaliyah secara fisik itu terjadi, hati sampean iku sadar terkait dawe Allah, la haula wala quwata illa billah. Jenengan sudah tidak ada rasa atau iman kalau jenengan kuat melakukan.
Daya upaya untuk melakukan itu di dalam diri jenengan sudah tidak ada. Rasa pengakuan diri yang bisa melakukan. Illa billah, kecuali semuanya itu datangnya dari Allah. Ini yang ku maksud, keadaan ruhaniyah sampean ini baik. Berarti enggak ada perserikatan. Amaliyah itu murni, imannya itu hanya pada Allah. Amaliyah yang seperti ini apabila terjadi dalam satu rakaat itu lebih baik daripada amaliyah 70.000 rakaat. Tetapi ruhaniyah masih merasa dirinya bisa melakukan. Dirinya hamba. Tak istilah no Pak, jenengan andai kata menjadi Pak Tani, menanam biji kacang satu, itu lebih baik daripada Pak Tani iku nandur kulit 70 hektar tapi kulit tok sing ditandur. Saged tukul? Mboten saged. Tapi satu biji ini nanti akan bisa menjadi 70.000 hektar. Satu ditanam biji akan muncul pohon. Lah pohon itu nanti akan berbuah. Katakanlah 10 kacang. Satu kacang ada bijinya 2, dikembangkan lagi. Sepuluh kalau isinya satu itu adalah 2, berarti menjadi 20. 20 biji ditanam lagi. Muncullah satu bijinya itu nanti namanya pohonnya, buahnya 10 lagi. Begitu akhirnya bisa sampai 70.000 hektar. Nah sedangkan yang menanam 70 hektar kulit aja ya tidak menuai kacangnya Pak. Yang cukul pasti rumput, yang cukul pasti macam-macam. Padahal tujuan jenengan adalah buah kacang. Gak bisa Pak. Artinya itu perbandingan ya, perbandingan. Amaliyah secara dohir tatkala dibarengi dengan hati makrifat pada Allah itu pasti diterima. Dan itu lebih baik. Tapi bukan berarti wis sak rakaat ae bar ngono ora. Yo gak gitu maksudnya. Ini perbandingan aja. Amaliyah yang 70.000 tahun jenengan kali kula tetapi tidak disertai dengan hati makrifat pada Allah, maka mohon maaf miturut pandangan hakikat di mata Allah itu enggak diterima. Secara syariat mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan kasihan. Ada hujah, ada. Surat Al-Maidah ayat 29. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini amaliyah yang diterima oleh Allah di mata Allah itu adalah amaliyah yang bersumber dari hati orang yang bertakwa. Selain itu Allah sudah tidak menganggap
sebagai nilai ibadah yang diterima secara syariat. Muga ae diterima. Alasannya cuma satu, aku nggak mau menerima karena dalam hatimu ada selain aku, kata Allah seperti itu. Ini sebagai dasar muqaddimah untuk masuk di dalam surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lan tatkalane dawuh utawa berkata sapa Luqman, sapa Luqmanu, Luqman ini siapa sih? Kekasih Allah. Cuman tidak masuk di dalam deretan nabi dan rasul, tapi dia kekasih Allah. Kalau bukan kekasih Allah nggak mungkin masuk dalam sejarah Al-Quran. Cuman secara aklamasi aja belum di satu sisi belum diakui sebagai nabi atau rasul. Tapi satu sisi kalau saya berkata sudah, cuman tidak masuk deretan 25 rasul. Katakanlah kekasih Allah. Dawuh menyang sapa li benihi maring anak-anaknya Luqman. Aslinya gitu terhadap kita. Ketika saat Luqman dawuh terhadap anak putunya, wahwa lan utawi Luqman iku yaiduhu aweh pitutur sapa Luqman hu ing anak-anaknya. Artinya Luqman ini dawuh pesen nuturi memberikan seruan, memberikan warning, memberikan petunjuk, nasihat kepada kita. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, ojo nyekutokno sira billahi kelawan Gusti Allah. Anak putuku, ning atimu iku ojo ada selain Allah. Dalam hal apa? Apapun. Kita dengar suara orkesan, jangan lantas ning ati iki mempunyai iman munculnya orkes itu dari makhluk. Jangan. Kita harus masuk di dalam lewat sifat sama, suara yang masuk di telinga kita, hati kita harus beriman semuanya datangnya dari Allah. Kembali kepada ayat la haula wala quwata. Dia tidak bisa, tidak punya daya upaya apapun untuk munculkan suara atau kekuatan, keadaan, illa billah, kecuali itu datangnya dari Allah. Iman sampai langsung pada Allah. Itu maksudnya. Sekarang mata melihat sesuatu, jangan sampai langsung mata hati itu melihat makhluknya, jangan. Makhluk itu enggak punya daya upaya apapun. Jelas la haula, enggak punya. Hak keadaan apapun enggak punya. Situasi apapun enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan apapun makhluk enggak punya. Illa billah,
hati sampean harus sambung iman hanya pada Allah di situ. Itulah subhanalladzi, zat hidup kang moho suci. Dengan zat hidup kang moho suci itulah maka seakan-akan makhluk ini sepertinya bisa bergerak sendiri. Tetapi apapun alasan yang kau lihat, pergerakan semuanya itu datangnya ada yang menggerakkan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman sampean harus masuk di situ. La tusyrik billah. Jangan ada punya keimanan dalam hatimu yang berperan itu selain Allah. Jangan. Kalau akal kita lewat pengajaran syariat, memang kita harus melihat yang berlaku itu makhluk. Tetapi iman enggak boleh. Iman hati sampai tetap kembalinya iman hanya pada Allah. Mengapa kok kita tidak boleh beriman selain daripada Allah ruhaniyah kita? Sebab inna syirka, sak temene perilaku yang seperti itu ikulah zulmun, bisa metengke hatimu, bisa menggelapkan hatimu, bisa membutakan hatimu. Azimun, tur bahkan lebih gelap lagi. Bahasa murad artinya inasirka ladzulmun azim, karena perbuatan syirik itu perbuatan dosa yang maha besar. Mengapa hati kita akan bisa jadi gelap gulita? Bahasa Jawanya itu peteng dedet. Karena dipenuhi dengan makhluk. Hati kita dipenuhi dengan selain Allah. Iman kita itu hanya pada makhluk. Ini yang akan menjadi gelap. Barang siapa saat di dunia imannya seperti ini, maka gelaplah di akhiratnya. Nah terus pertanyaannya, kami itu selama ini berpuluh tahun masih ada iman selain Allah, solusinya bagaimana? Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Itu tadi surat Luqman. Ayat 13. Ini surat Az-Zumar ayat 18. Allah katakan yang disebut sebagai orang yang kupilih dan nanti dia itu akan bisa melepaskan imannya selain Allah, itu adalah alladzina, seseorang iku yastami'una kang gelem midhangetake, kang gelem ngaji, kang gelem nrimo al-qaula ing pengajaran dinul haq, al-qaula ing wejangan-wejangan tentang ilmu hati. Itu mereka. Tapi golongan iki gur setitik, Pak. Golongan iki gur setitik. Ketika apa tentang masalah pengajaran ruhaniyah itu disampaikan oleh Rasulullah,
sekarang diteruskan tabi'in as-solihin, atau boleh saya sebut sebagai guru akhirat. Kita itu menerima, Pak. Hati itu klik. Kalau hati kita sudah klik dengan pengajaran ilmu tentang hati, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu, mesti hati sampean ikut ditanamkan Allah untuk mencari dan mencari, memahami tentang Allah, tentang hati atau ruhaniyah. Mesti di dalam hati jenengan Allah menanamkan rasa rindu untuk berjumpa pada Allah. Itu otomatis, Pak. Tiada hari dan waktu kecuali hati jenengan kasmaran, ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Ini yang pasti Allah tanamkan di dalam hati seseorang yang dipilih, yang nantinya akan dijadikan sebagai kekasih Allah. Lalu kalau sudah mendengarkan bagaimana? Wayattabi'una ahsanahu, mereka akan mengamalkan, melaksanakan petunjuk-petunjuk apa yang ada di ilmu. Contohnya, carane zikir sirul asal iku gini, jenengan mesti lakukan. Caranya untuk melepaskan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati jenengan kali kula begini, mesti sampean praktekno. Entah iku mau tidak sepenuhnya 24 jam, satu hari satu malam, mesti ada momen-momen di mana jenengan, hati jenengan ini ngetrapne sirul asrar, ngetapne dzikir, menjalankan dzikir, menjalankan petunjuk di dalam ilmu itu. Ini pasti yang akan terjadi seperti itu. Lah, inilah yang dimaksud Allah, golongan yang ruhaniyah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tadi saya katakan jumlahnya cuman 1%. Sekarang satu dunia berapa miliar manusia ini? Atau satu Mojokerto lah, berapa orang jumlahnya seseorang ini? Kita taruhlah 1 juta, berarti 1%-nya dari 99,9% berapa? Saya menghitung sendiri. Itulah, umpama kita hitung seperti itu. Makanya jangan heran kalau sudah masuk di ranah dinul haq, pembahasannya itu hanya sedikit. Saya tidak hanya dikasih tahu tentang masalah jumlah sedikit secara keilmuan, tapi juga fakta di lapangan, karena saya terlibat sendiri sehingga bisa kami hitung. Bapak Ibu, makanya jangan menjadikan hati sampai niku pesimis, walaupun posisi yang dipilih Allah itu adalah jumlahnya minoritas, tidak mayoritas, minoritas. Jangan menjadikan kecilnya hati jenengan. Pun kembali kepada surat Az-Zumar tadi ayat 18.
Itu salah satu tanda orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, walaupun itu sedikit, mereka tidak hanya mendengarkan, menerima pengajaran dinul haq, tetapi juga dia mengamalkannya, membenahi, membangun keadaan rohaniah kita yang asalnya masih ada iman selain Allah. Hanya lewat zikir itulah nanti soyo suwe lama kelamaan iman di dalam hati kita selain Allah akan rontok, dengan sendirinya akan rontok, akan hilang. Sebab mohon maaf Pak, kita itu yang sudah akil balik ini loh, mulai akil balik sampai kita umur sudah tua ini, puluhan tahun Pak, di dalam hati kita ada iman selain Allah. Satu contoh iman yang masih bersarang dalam hati kita, masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Contoh, jenengan sholat, krungu terdengar di belakang itu anak kecil rame Pak, mesti dalam hati sampean ini berkata, unsume wong sholat kok rame ya, ngarakno ganggu kekhusyukan, ngoten nggih. Anak sopo sih? Akhirnya hati sampean ini muring-muring. Sholat kok muring? Sholat kok marah-marah? Berarti iman kita itu selain Allah, yang kita hadap selain Allah, yaitu anak kecil. Padahal di tengah-tengah anak kecil rame itu ada Allah yang menggerakkan, yang menjadikan anak kecil itu rame. Berhubung ilmu untuk mendeteksi dan melihat dan menghantarkan hati untuk bisa bertemu Allah di situ kita tolak, maka gak akan mungkin kita akan beriman. Munculnya perkara rame itu datangnya dari Allah, bahkan munculnya rame itu datangnya dari anak kecil. Ini contoh. Berarti kita sholat itu dalam keadaan secara hakikat menyekutukan Allah dengan anak kecil. Berarti kita, hati kita masih ada syirik, namanya syirik khafi. Makanya Luqman berpesan terhadap anaknya, termasuk pada kita, la tusyrik billahi, jangan ada selain Allah dalam hatimu, imanmu. Sebab jikalau ada, maka la zulmun azim, syirik itu akan menjadikan gelapnya hati kita pada Allah. Jadi peteng dedet ruhaniah ini tidak bisa untuk sampai pada Allah. Akhirnya mengapa di dalam Al-Quran itu Allah berkata, sing gak manut aku, yang gak mengikuti aku tak lebokno neraka, sing mengikuti aku tak lebokno surga. Sing mengikuti iblis gak ngikuti aku ya karena neraka. Sing ngikuti aku berarti tak masukkan surga. Iku bahasa syariat.
Ini jawabannya. Makanya kita jangan terlalu berharap kalau kita adalah ahli surga, manakala kita amaliyah kita itu masih bersarang syirik pada Allah, sekalipun itu syirik khafi. Hati-hati, memang ajaran ilmu ini jarang disampaikan di tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat itu nggak mengenal syirik khafi, akhirnya nggak bisa mendeteksi dalam hati kita masih ada syirik. Imannya akhirnya selain daripada Allah, nggak bisa sampai pada Allah karena hati kita keadaan la zulmun adzim, maka yepti gelap gulita peteng dedet. Entah gimana rasanya kalau posisi kita itu ada tempat yang paling gelap, itu entah bagaimana keadaan kejiwaan kita kalau ditaruh di dalam tempat yang tempat itu sangat gelap gulita. Mesti wedi, khawatir, gelisah, wis pokoknya nggak ada yang enak. Coba kita praktekkan, kita berjalan dalam keadaan mata kita tertutup, atau mata kita nggak tertutup tapi tempatnya gelap sekali. Biar keadaan kita berjalan itu raose yo nopo ning ati, ya tetep rapenak, mesti ada rasa takut, entah takut dicokot ulo, entah takut iku kejeblong jurang, pokoknya mesti takut. Rasa khawatir, rasa gelisah ikut terus menerus. Itu loh maksudnya la zulmun adzim, seperti itu. Kalau kita masih belum bisa mendeteksi bahwasanya sholat kita itu diterima atau tidak di mata Allah sebagai penyembahan, itu bentuk rasa khawatir kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya materi pengajian malam ini adalah khusus bagi yang sudah kadung ada selain Allah dalam hati tentang iman. Mari kita belajar untuk membersihkan. Dengan cara bagaimana kita membersihkan? Lakukanlah zikir sirul asror. Udah, urusan bersihnya total jenderal itu kapan? Urusan Allah. Yang penting kita selalu hati ini berzikir sirul asror terhadap Allah. Pun itu satu. Nomor dua, jikalau sudah bersih, kita harus fastaqomu, mempertahankan kebersihan itu dengan cara fastaqomu, pegang teguh tali Allah, zikir tersebut di setiap saat dan waktu. Istilah kemerdekaan jasmaniah kita 17 Agustus itu harus kita pertahankan, salah satu dengan bentuk kita memperingati kemerdekaan itu. Kalau kita mempertahankan kemerdekaan ruhaniah dari penjajahan hawa nafsu, maka kita harus tetap menjaga zikir tersebut. Itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf pada waktu bulan kemarin kami dilupakan Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, barangkali ada, monggo kula persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten nyuwun tanglet lan nyuwun penjelasan. Masalah kuwatah tiyang utawi umat Kanjeng Nabi khususipun kala sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Gus Mukrason bilih 99,9% niku tiyang ingkang ingkar, ingkang purun rami ajaran dinul haq utawi ilmu tauhid 6,5%. Punapun niku wonten hubungane kalih sinten kemawon ingkang ten lebete manah niku pun kebeken urusan donya, pun kebeken urusan kedudukan, menawi tiyang ustad utawi kiai bahkan utawi juru dakwah menapa iki termasuk kebeken urusan ilmune sehingga teng lebete mana niku penuh dengan urusan ngoten-ngoten wau sehingga masalah ajaran dinul haq utawi dinul tauhid mboten saged utawi mboten wonten ruang teng lebete mana sehingga mboten purun rami ajaran menika. Niku nyuwun penjelasanipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal sebagai penghalang hati kita tidak mau menerima dinul haq. Yang 3 hal itu akan menutupi terhadap kita, menutupi hati kita sehingga tidak mau menerima dinul haq. Akhirnya ketika terhalang 3 hal itu, iman kita itu sesungguhnya tidak pada Allah tapi pada selain Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Surat Al-Baqarah. Banyak mereka manusia itu mengatakan kalau aku beriman pada Allah dan hari akhir. Banyak di antara manusia itu wa minan nasi berkata, manusia itu aku beriman Allah dan pada hari akhir, beriman pada hari akhir itu pasti ada. Tapi wa ma hum bimu'minin, Allah katakan dia sesungguhnya tidak beriman. Tidak beriman padaku. Sebab apa? Sebab dia menolak ajaran dinul haq, menolak ajaran yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan Allah. Sebab apa dia menolak? Ada 3 hal. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, amwal. Pertama, ilmu. Yahjubuhum bi ilmihim. Karena ilmu yang ada pada diri saya, akhirnya saya sok alim. Ilmu apapun ini Pak, ilmu apapun. Akhirnya dalam hatiku yang berilmu, aku merasa yang ngalim, aku yang ngerti, aku yang paham, aku yang macam-macam. Akhirnya dengan ilmu itu menutupi hatiku dengan Allah. Lah, ilmu yang dari Allah, wahyu dinul haq itu apa? Kami tolak. Kami tolak.
Karena ilmu yang dinul haq itu mengajarkan supaya kita tidak merasa berilmu, kontradiksi Pak ini. Otomatis ditolak. Ujung-ujungnya saya ingin selalu dihormati karena saya tergolong orang yang alim. Ini menjadikan hijab tutup pada diriku. Kedua, amal ibadah. Ibadah secara fisik. Ibadah apapun. Sholat, zakat, puasa, haji, apapun. Saya merasa diri saya menjadi ahli ibadah, disebut al-ubad. Nanti kalau ini kubiarkan, mesti yang terjadi aku merasa lebih apik, lebih bagus daripada orang lain. Contoh, Allahu Akbar maghrib, lah kok ana arek ngamen nyanyi, apalagi yang dinyanyikan ini rondo kempling. Atiku mesti ngomong, lah iya maghrib gak ngerti tak unsubi wong sholat, lah kok menyanyi wis gak sholat, mesti gitu. Lah wong sholat kok ya muring, sholat kok marah-marah. Mesti hatiku aku lebih apik daripada orang itu. Karena memang iya Pak, pandangan manusia lebih baik orang posisi sholat daripada orang yang menyanyi atau ngamen. Tapi pandangan Allah beda lagi. Lah, dengan saya merasa menjadi ahli ibadah itu loh Pak, diri saya menjadikan hijab ibadah saya itu menjadi tutupnya hatiku pada Allah malahan. Bukan kujadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, malah sebagai penutup antara hatiku pada Allah. Dua. Nomor 3, amwal, kekayaan Pak. Apakah kaya harta, kaya tahta, kedudukan? Ya. Allah katakan yahjubuhum bi amwalihim. Itu bisa menjadi tutup hatimu, itu bisa. Akhirnya dinul haq tidak bisa aku terima. Karena di dalam hatiku rumongso wong pangkat, wong gede, gitu, wong sugih, wong ahli ibadah, wong ngalim, ningali tiang lintu, sepel, banget kan? Ini alasannya mengapa hati menolak dengan ajaran dinul haq. Saya akan bisa mensensus Pak, siapa mayoritas golongan orang-orang yang gampang nerimo ajaran dinul haq itu. 23 tahun saya berdakwah seperti ini. Ternyata kalau bahasa kula wong ngomong, wong syariate tipis, wong embongan, orang yang merasa berlumuran maksiat, justru itu yang mudah menerima. Tapi bukan lantas mayoritas semuanya yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sedekah itu tidak mau menerima. Bukan. Itu nilainya minoritas. Justru mayoritas itu orang yang menengah ke bawah Pak.
yang mudah menerima. Iya. Ini kalau saya boleh menimang-nimang, mensensus itu. Yang mudah menerima itu golongan yang seperti itu. Jadi atas pertanyaan apa sebab kok menolak? Karena 3 hal tadi faktornya. Lah, sekarang bagaimana solusinya? Ya udah, lepaskan 3 hal itu, semuanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Ngaten. Nggih. Ada lagi? Monggo. Ibu, ada Bu? Wonten Ibu? Mboten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan ingkang den maksud pengabdian niku mboten mung cukup dateng batin tok, wujudna dateng laku dohir sak bendinanipun. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu fisilmi kafah. Pengabdian itu sempurnakan, gak mung di dalam batiniah saja, akan tetapi juga secara lahiriah. Lahiriah sebagai bukti atas pengabdian batiniah itu bagaimana. Gini Pak, jagalah dan jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat untuk bisa makrifat pada Allah. Caranya bagaimana? Amaliyah secara syariat lebih-lebih yang diwajibkan, jalankan. Tetapi ketika menjalankan, ruhaniyahmu itu harus husnul ahwal, harus bagus di mata Allah. Bagusnya bagaimana ruhaniyah? Ya berhukum hakikiyah. Caranya bagaimana? Anda jangan pernah ngakoni ketika sholat itu kau bisa melakukan sendiri. Enggak. Hatimu harus sibuk menetapkan, mengimani, mengakukan semua itu karena Allah. Karena Allah. Yang memperlakukan itu hanyalah Allah. Inilah pengabdian rohaniyah dibuktikan dengan dituangkan secara dohiriyah. Hukum di dalam syariat itu hanya 2 Pak. Larangan dengan perintah. Artinya mana yang dilarang tinggalkan, mana yang diperintah jalankan. Ketika berlaku hukum loro niki 2 ini, hatimu harus duduk di tajalli, titik ada di situ. Hatimu harus melepaskan keakuanmu sebagai makhluk yang melakukan, justru dalam hatimu menetapkan keakuan Allah semuanya yang memperlakukan. Nggih. Wonten melih? Cukup? Ya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kita terima dari Allah. Semoga semua apa yang berupa ilmu dan teori itu juga Allah tetap membimbing kita untuk mengamalkan dengan benar. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika. Yassir lana fi kulli umurana wa afina ya Allah. Ya Fatahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana kulluhum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.